Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Putranto dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan salah satu penerapan kultur jaringan pada tumbuhan, yakni pembuatan tapai. Nah, untuk poin-poinnya itu ada 7 poin. Yang pertama, tujuan, lalu ada dasar teori, alat dan bahan, langkah-langkah, eksperimen, hasil, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk tujuan, itu yang pertama untuk mengetahui proses pembuatan tapai singkong. Yang kedua, untuk mengetahui proses terjadinya fermentasi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui manfaat mikroorganisme dalam pembuatan produk bioteknologi tradisional. Nah, dasar teorinya, pertama, bioteknologi adalah pemanfaatan organisme atau makhluk hidup seperti bakteri atau jamur untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Di mana teori-teori yang akan disajikan adalah pemanfaatan fermentasi, proses penelitian pada pembuatan tape, dan yang terakhir kelebihan bahan makanan hasil fermentasi dibanding makanan biasa, yaitu mudah dicerna. Nah, untuk alat dan bahannya itu cuma sedikit ya. Yang alatnya itu pertama butuh pisau, lalu panci kukus, yang terakhir itu butuh wadah ya, itu bisa baskom gitu kan. Lalu ada bahan, yang bahannya itu cuma singkong, ragi buat tape, dan daun pisang. Nah, langkah-langkah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, kupas singkong dan kerik lapisan luarnya yang seperti lendir, lalu cuci bersih. Yang ketiga, kukus singkong selama 25 menit sampai matang. Bisa dilihat atau bisa dirasakan dengan empuk atau tidaknya atau merekahnya. Lalu yang keempat, angkat dan dinginkan singkong selama beberapa saat. Yang kelima, masukkan singkong ke wadah yang sudah dilapisi daun pisang. Jangan tersentuh menggunakan tangan ya. Lalu yang keenam, tabur ragi yang sudah dihaluskan merata ke seluruh singkong. Yang ketujuh, tutup dengan daun dan ditutup lagi dengan panci. Lalu simpan di suhu ruang, lalu tunggu 36 sampai 48 jam. Dan yang terakhir, tape singkong siap dinikmati. Dan ini adalah lampiran atau proses pembuatan atau eksperimen yang dilakukan ya. Ini dilakukan oleh orang lain. Saya hanya mengambilnya dan akan saya taruh sumbernya di akhir. Lalu ini adalah pembahasan atau hasilnya. Hasil dari tape yang kami coba, yang mereka coba, ternyata singkong tersebut menjadi terasa manis dan agak terasa bau alkohol. Setelah kami meneliti dan membaca dari berbagai sumber, ternyata pada tape singkong itu terjadi proses fermentasi yang menyebabkan singkong menjadi bau alkohol dan terasa manis. Bahan baku dari pembuatan tape adalah beras singkong atau bisa digunakan juga umbi kayu atau singkong. Tape singkong dibuat dengan proses fermentasi yang dibantu oleh ragi atau bakteri Saccharomyces cerevisiae. Bakteri ini dapat merubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida. Pembuatan tape ini berlangsung selama 2-3 hari. Dalam kurun waktu 3 hari itu, tape masih bisa digunakan, masih bisa dimakan karena tape belum berubah menjadi alkohol. Tapi jika tape sudah lebih dari 3 hari, tape tidak bisa dimakan atau dikonsumsi karena sudah berubah menjadi alkohol. Selain itu juga tape tersebut sudah membusuk. Nah, ini adalah kesimpulan ya. Dari hasil uji coba pembuatan tape singkong yang tadi ya, dapat disimpulkan bahwa pembuatan tape termasuk ke dalam bioteknologi konvensional atau tradisional karena masih menggunakan cara-cara yang terbatas. Pada proses pembuatan tape singkong, jamur ragi Saccharomyces cerevisiae memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan berubah glukosa menjadi alkohol. Jamur tersebut akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat dari singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis setelah matang, meskipun tidak ditambahkan gula sebelumnya. Nah, itu adalah penjelasan saya tentang salah satu penerapan kultur jaringan pertumbuhan, yakni pembuatan tapai. Dan ini adalah sumbernya. Nanti insya Allah akan saya tunjukkan juga sumbernya di deskripsi. Terima kasih. Sekian.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.